Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, saya Umi Farida SPD. Saya adalah seorang guru di SMPS Islam Al-Ma'mun Bonang Demak. Sekaligus saya sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 batch 1 di LPTK UIN Wali Songo Semarang dengan NIM 23013171188. Pada hari ini Kamis 17 Oktober 2024 saya akan melaksanakan uji kinerja di SMPS Islam Al-Ma'mun kelas 7 dengan materi Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Berikut ini uji kinerja saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Semua sehat? Ya. Semua semangat? Semangat. Udah pakaiannya dirapikan dulu atau sudah rapi? Tempat duduknya, sampah di bawahnya, apakah ada sampah di bawahnya? Ada, semua sehat, semangat dengan memulai pembelajaran hari ini ya. Silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Jodoh sabda berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyyi wa rasulullah. Hari ini apakah ada yang tidak berangkat? Ya. Siapa yang tidak berangkat hari ini? Benar. Siapa lagi? Ada. Siapa lagi? Saya. Ada lagi? Ya, banyak sekali ya yang tidak berangkat hari ini ya. Kenapa? Ada yang tahu? Sakit ya, semoga yang sakit segera diberi kesembuhan agar besok bisa berangkat dan masuk lagi seperti sedia kala. Ya, hari ini apakah ada yang sudah membaca Al-Quran? Ada. Ayo kita amali hari ini dengan membaca surat-surat pendek, surat Al-Ma'un bisa ya? Sama bersama-sama. Setiap hari usahakan selalu membaca Al-Quran meskipun hanya satu ayat. Terus membaca yang banyak satu lembar tidak. Yang penting kita istiqomah. Istiqomah itu apa? Setiap hari membiasakan secara teratur. Misalnya seminggu ini satu ayat, besok satu ayat, tapi secara teratur setiap hari. Daripada ini mau sak jus sampai 1 bulan dengan ngaji lebih bagus yang istiqomah. Kenapa kita harus membaca Al-Quran? Karena Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk, sebagai rahmat, sebagai penenang. Jadi nanti mesti ada benda-bendanya putus cinta, patah hati ya. Membaca Al-Quran salah satu obat biar hati menjadi tenang. Ini pagi-pagi kok terus jodoh meski sudah sarapan belum? Setiap pagi sebelum berangkat harus sarapan. Ini tidak lemes. Biar tidak lemes kita SDI dulu. Coba itu Vika, semangat Vika, jom untuk Vika. Ayo, kalian Vika. Tadi malam udah tidur. Ya, jangan begadang ya. Coba biar semangat kita. Tepuk. Kalau saya bilang tepuk pagi, ya kan? Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam,
pagi kan nggak tahu kalau ada punya nggak kita tahu pagi tahu siang kurang konsentrasi itu karena apa lain tahu siang malam tahu pagi ya biar seger sudah kita teman-teman semuanya. Pokoknya sudah saya sampaikan kemarin materi kita hari ini adalah tentang Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Sebelum kita masuk ke materi, coba mau tanya apa yang kalian rasakan setelah membaca Al-Quran? Jibril pernah membaca Al-Quran tidak Jibril? Setelah membaca rasanya gimana? Senang kok. Silvi, setelah membaca Al-Quran rasanya gimana? Ada merasa puas ya, bisa ya. Terus kenapa kita harus membaca Al-Quran sesuai dengan tajwid orang itu sembarangan? Kenapa? Agar tidak merusak kemudiannya. Karena kalau kita membaca sesuka hati itu bisa merubah arti. Percuma kajian diboros buat cepet-cepetan. Nah itu kan nggak dapat pahala tapi mendapat dosa karena merusak makna dari Al-Quran. Coba apa yang kalian tahu tentang Al-Quran dan Al-Samsiah? Ada yang tahu? Al-Samsiah dibaca jelas. Coba ada yang lain? Al-Quran dibaca jelas, Al-Samsiah dibaca lebur. Ya, kalau dari tadi ya Al-Quran itu yang dibaca jelas, alnya kelihatan al itu. Kalau Al-Samsiah dibaca lebur, bukan ya tidak kelihatan. Materi kita hari ini adalah Al-Quran dan hadis. Saya akan menerangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, peserta didik mampu membaca Al-Quran, Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64 dengan tajwid yang benar. Kedua, peserta didik dapat mengartikan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Ketiga, menerapkan bacaan Al-Samsiah dan Alif Lam Komariah. Dan yang terakhir, memahami isi kandungan Quran surat An-Nisa ayat 59 dan Quran surat An-Nahl ayat 64. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, materi ini seperti yang sudah sampaikan adalah tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Sekarang materi yang pertama yaitu kita dapat membaca Quran surat An-Nisa dengan tajwid yang benar. Silakan bukunya diambil. Saya akan membaca nanti. Kelihatan tidak? Dari sana? Tidak kelihatan? Kelihatan ya. Nanti saya akan membaca. Nanti kalian menirukan secara bergiliran. Dengarkan ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Coba ditirukan dengan pelan-pelan bacanya ya. Coba Jibril dibaca Jibril. Yang keras Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Ya
dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Nah, di sini ada al-samsiyah itu al-rasul, berarti dibaca tegur ya. Sedangkan contoh di Al-Qamariyah ada amri, dibaca jelas. Coba dibaca artinya. Coba aska, dibaca artinya aska. Ya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah dan Rasul. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian itu lebih baik dan lebih bagus akibatnya. Ya, di surat An-Nisa ini kandungannya yaitu kita diperintahkan untuk taat kepada Allah, taat kepada Nabi dan ulil amri ya. Serta apabila terjadi perselisihan, maka kita harus menyelesaikan dengan jalan tengah atau dengan musyawarah. Sekarang lanjutnya surat An-Nahl. Saya akan membacakan nanti salah satu nanti beginilah ya menunjukkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladhi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ada yang berani membaca? Silakan. Silakan Tegar. Dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahum alladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Ya, itu tadi adalah surat An-Nahl ayat 64. Sekarang kita masuk ke materi Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah. Ya, coba diperhatikan. Al-Qamariyah dan Al-Samsiyah sama-sama mempunyai huruf 14. Coba disebutkan huruf Al-Qamariyahnya. Yang hijau itu coba bersama-sama disebutkan huruf Al-Qamariyah. Ya tadi itu al-samsiyah ya. Yang ini al-qamariyah. Apa hurufnya al-qamariyah? Alif, ba, ain, bin, fa, qaf, kaf, mim, waw, ya. Apabila ada hal bertemu dengan huruf qamariyah tadi yang jumlahnya 14, itu maka dibaca al-qamariyah. Al-Qamariyah itu dibaca jelas. Nah, contoh bacaan Al-Qamariyah tadi ini al-ladina. Contoh bacaan al-samsiyah ya al-ladina. Alnya dibaca betul. Sedangkan contoh di surat An-Nahl adalah al-kitab ya. Jadi kalau al-samsiyah itu alnya dilembutkan, tidak terbaca. Di samping itu biasanya al-samsiyah itu ada tasjidnya. Asy-syamsu, ad-dilu itu al-samsiyah. Kalau al-qamariyah dibaca jelas. Al-kitabu, al-wadudu ya. Terus kita akan selanjutnya kandungan dari surat An-Nisa ya.
Al-Quran itu diturunkan sebagai pedoman. Yang ketiga, kebaikan dan kebijaksanaan mengikuti petunjuk Allah dan Rasul ya. Kita harus mengikuti petunjuk Allah. Petunjuk Allah itu lewat apa? Al-Quran ya. Petunjuk Rasul lewat hadis. Sekarang kandungan surat An-Nahl. Kandungan surat An-Nahl yaitu tujuan diturunkan Al-Quran. Apa tujuan diturunkannya Al-Quran? Diturunkan Al-Quran untuk menjelaskan perkara yang diperselisihkan. Jadi Al-Quran itu ada penjelas. Apapun masalahnya di Al-Quran itu ada solusinya. Nah, yang kedua petunjuk dan rahmat. Nah, Al-Quran itu diturunkan sebagai petunjuk dan rahmat untuk kaum muslimin ya. Yang ketiga peranan Rasul sebagai penjelas. Rasul itu mempunyai peran yang sangat penting karena menjelaskan isi dan makna Al-Quran. Sampai sini ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada kita lanjutkan ke diskusi seperti yang sudah saya sampaikan. Ya, setelah saya terangkan tadi kira-kira ada yang bertanya? Tidak ada? Ya, sekarang kita masuk ke diskusi kelompok ya. Kemarin sudah saya sampaikan, hari ini ada diskusi tentang materi Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup. Saya akan membagikan AKP ini, nanti masing-masing kelompok membagi tugas. Jadi setiap kelompok harus aktif. Saya akan menilai keaktifan kalian. Jadi nanti kelompok sini yang bagian A siapa, B siapa gitu ya. Kalau nanti ada yang bertanya bisa ditanyakan ke saya. Sampai sini. Ya silakan. Ini AKP-nya. Silakan berdiskusi. Silakan dibagi tugasnya. Silakan mulai dikerjakan dari sekarang. Ya semangat semuanya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nahl ayat 64. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anzalna 'alaikal kitaba illa litubayyana lahumul ladzi ikhtalafu fihi wa hudan wa rahmatan liqaumin yu'minun. Wama anjalna, dan kami tidak menurunkan alaika kepada Muhammad al-kitaba, kitab Al-Quran illa litubayyina, melainkan agar engkau dapat menjelaskan lalu kepada mereka. Silakan untuk kelompok lain yang ingin bertanya pada kelompok satu. Silakan. Ya, kelompok dua. Mengapa kita harus taat kepada pemimpin? Karena sebagai seorang yang beriman, taat kepada pemimpin adalah sebuah kewajiban selama pemimpin tersebut tidak melakukan hal yang bertentangan dengan agama. Sudah cukup kelompok dua. Dan Ada yang lain? Cukup? Kalau sudah kita beri tepuk tangan. Selanjutnya silakan untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in illa wal yawmil akhir dan akhir wa ahsanu ta'wila. 64 surat An-Nahl ayat 64 menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW agar beliau dapat menjelaskan hal-hal yang diperselisihkan oleh manusia. Selain itu dijelaskan juga tentang fungsi Al-Qur'an sebagai petunjuk dan rahmat bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan berpedoman kepada Al-Qur'an maka hidupnya di dunia akan berbahagia di dunia maupun di akhirat. Ya. Untuk kelompok lain silakan ada yang menanggapi ya apa perbedaan Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Al-Qamariyah dibaca jelas, Asy-Syamsiyah dibaca begitu. Ya, sudah cukup. Yang lain ada yang mau bertanya? Ya. Sudah cukup ya. Sekarang kita tepuk tangan untuk kelompok dua. Sudah diskusi hari ini sudah berjalan dengan lancar ya. Saya akan mereview untuk masing-masing dari kelompok satu. Tadi kelompok satu sudah bagus, kelompok satu cuma pembelajaran tajwidnya ya agak nebongnya gitu ya, lebih membacanya lebih hati ya, biar makanya ditingkatkan lah. Tadi untuk makna perkataannya sudah bagus ya untuk kelompok satu. Untuk kelompok dua bacaannya yang perlu diperbaiki ya, terutama di Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Dan kandungannya tapi mungkin kurang terperinci ya, harusnya lebih rinci lagi. Untuk kelompok tiga juga sudah bagus tadi ya, untuk penyampaiannya, kandungannya dan ayat per ayat. Sudah cukup, sudah bagus untuk diskusi hari ini. Tepuk tangan untuk semuanya. Setelah kita diskusi hari ini, apa sih yang bisa kita simpulkan pada pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Ya. kesimpulan dari pembelajaran ini kita belajar tentang pentingnya ketaatan kepada Allah dan Rasul serta ulul amri. Dan kandungan Quran surat An-Nahl ayat 64, yaitu Al-Quran diturunkan untuk menjadi penjelas dan petunjuk serta rahmat kepada orang beriman. Dan tentang Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Al-Qamariyah dibaca jelas maksudnya Al-Balad, serta Asy-Syamsiyah hanya dibaca lebur maksudnya Asy-Syamsi. Kita sudah mempelajari 3 hal di sini
dan al-samsia ini ya, di mana al-samsia ini dibaca kalau namanya dibaca tentang kandungan surat An-Nisa tadi, yaitu kita wajib taat kepada siapa? Kepada Allah dulu, kepada Rasul, terus kepada itu kandungan surat An-Nisa ayat berapa tadi? 64. Terus yang ketiga yang kita pelajari hari ini yaitu kandungan surat An-Nahl. An-Nahl kandungannya tadi apa? Tentang Al-Quran diturunkan sebagai pedoman, sebagai penjelas, sebagai petunjuk, sebagai rahmat. Jadi kita sebagai umat Islam harus berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah. Sunnah itu apa? Hadis ya, sebagai setelah kita sudah menyimpulkan pembelajaran hari ini, coba saya ingin tanya, kita merefleksikan diri. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tadi surat hari ini tentang materi yang sudah tadi? Senang. Terus apa lagi? Susah tidak? Ada kendala di materi ini? Tadi belajar berapa? Ada masalah tidak? Absen surat apa? Mencari arti kata berkata yang mungkin nanti bisa dipelajari lagi di rumah. Ya, jadi untuk mengartikan arti perkata, saya ayuh dari orang-orang Al-Madinah Amanu yang beriman itu nanti bisa dipelajari lagi dan pendalami lagi di rumah. Sudah senang ya perasaan hari ini? Ya, sesudah kita belajar hari ini, sudah menyimpulkan materi hari ini, sudah melakukan refleksi, sudah selesai materi hari ini ya. Semoga di hari ini kita mendapat ilmu yang manfaat. Jangan lupa di rumah tetap selalu membaca Al-Quran. Hanya satu ayat setiap hari diistiqomahkan. Ya, karena apa? Karena di samping mendapat ayat juga membuat diri kita menjadi tenang. Untuk tugas berikutnya, kalian cari bacaan Al-Qamariyah dan Al-Syamsiyah di surat yang lain. Kalau tadi kan sudah mencari di surat An-Nisa dan An-Nahl, nanti untuk tugas rumah kalian cari bacaan itu di surat yang lain, bebas di surat Al-Quran. Nanti dikumpulkan pada pertemuan berikut. Sudah jelas sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak ada, silakan untuk ketua kelas memimpin doa. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa